Oke semuanya, sahabat rakyat kecil, sahabat ontelis dan ontelista di Indonesia. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Pak Kus dan Pak siapa? Pak Muri. Pak Muri, Pak Kus dan Pak Muri. Jadi Pak Kus dan Pak Muri ini adalah sahabat ontelis yang berada di Surabaya Barat. Nah, namun beliau berdua ini adalah menurut saya pengguna dan pengrajin gitu ya, spare part ontel yang mungkin susah untuk dicari. Beliau adalah pengrajin-pengrajin yang dapat membuat seperti aslinya, teman-teman. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Pak Kus. Halo Pak Kus. Halo Mas. Gimana kabarnya Pak Kus? Baik. Baik Pak, gimana Pak Muri kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, boleh tahu Pak kesibukannya selama pandemi ini apa aja Pak Kus? Kalau saya Mas, kan nggak ada kesibukan selain spare part sepeda. Istilahnya sepeda ontel, udah kebo. Jadi seandainya ada teman-teman yang memesan seperti hanya terutama rem jenggot atau rem sirkuit, insya Allah saya siap. Terus nyervis masalah persneleng, sekalipun parahnya gimana, insya Allah saya sanggup. Anggap ya Pak ya. Dan pembikinan seperti baut as, insya Allah saya sanggup. Seperti hanya siter ini, nah ini juga bikinan saya. Ini khususnya untuk jenis Belanda. Kalau yang ini insya Allah untuk Inggris. Seperti oke. rally, ember. Nah, Oke, Pak. Kira-kira Pak, apa saja Pak yang bisa dibuat Pak? Selain tadi kalau dikatakan bentuk persneleng. Jadi teman-teman persneleng seperti ini itu beliau bisa buat teman-teman. Jadi ini hampir mirip aslinya. Ya, modelnya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan detailnya. Mirip banget dengan aslinya ya teman-teman ya. Ini juga shifter kipas punyanya Stermi, juga hampir mirip ya. Hampir mirip. Cuma yang membedakan mungkin tidak ada logo kecilnya SA biasanya di sininya ya. Tapi secara fungsional dan secara bentuk mirip sekali teman-teman. Oke Pak. Nah ini kuncinya. Kuncinya copot ya Pak ya. masih dalam Oke, ini dalam masa proses ini teman-teman, dalam proses pengerjaan. Jadi ada kuncinya juga dengan sistemnya dipompa ya Pak ini. Iya. Pak? Sistemnya dipompa. tombol. Jadi Ada tombolnya tembakan ya? dari kunci Jerman. Tembakan dari kunci Jerman ya. Iya. Oke. Pak, berapa lama sih Pak buat kayak gini nih Pak biasanya? Kalau Mas, saya nggak bisa nentukan karena apa? Ini jalurnya kan jiwa seni. Jadi nggak bisa ditekan masalah waktu. Seandainya saya ada ide seperti ini, baru saya kerjai. Karena ini membutuhkan pandangan biar sedap, konstruksi dalam proses apa itu kekuatannya biar enak gitu loh Mas. Jadi nggak acak-acakan. Apalagi katanya ngrepo itu kalau bisa disamakan sepersis mungkin lah. Ya, disamakan sepersis mungkin ya Pak ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu, apakah ada penanda khusus kalau itu buatannya Bapak biasanya? Kalau tanda tidak ada Mas. Tidak ada ya? Tidak diberikan trademark khusus untuk berarti ini buatannya Bapak gitu enggak ya? Cuma insya Allah teman-teman udah tahu bahwa ini bikinan empu kuuan. Karena ya maaf saya ini kan biasanya sebutannya empu. Gitu. Empu ya. Wah ini kelihatan nih buatannya empu. Udah tahu dia. Iya. Oke. Teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada satu lampu yang beliau buat dengan trademark di sininya Vongers. Tulisannya Vongers di sini di atas dan menurut saya ini unik banget teman-teman. Kacanya cembung di bagian depan dan ini kuning, terus holdernya sangat cocok ya untuk sepeda-sepeda tua yang menurut saya unik gitu ya, lampu-lampu yang unik. Pak, boleh tahu tidak inspirasinya kalau benerin seperti atau buat seperti ini tuh dari mana Pak inspirasinya Pak? Inspirasinya ya hanya konsumen. Jadi saya mintanya seperti ini Pak Kus. Tapi dengan satu syarat, kalau ngrepo harus ada contoh Mas. Karena saya nembak biar persis. Kalau nggak ada contoh, kalau acak-acakan ya bisa. Cuma nggak bisa sepersis itu Mas. Ya. Oke. Biar sedap dipandang, biar awet.
Insya Allah saya jamin seperti hanya rem simplex circuit, rem hijet, senggot. Nah itu harus ada contoh Mas, biar konstruksinya baik gitu Mas. Dan juga pernah buat ini ya Pak, piringan Vongers keling ya, betul? Nah itu kata orang Jawa pangan aku ini. Gitu. Udah biasa. Udah biasa buat kayak gitu ya Pak ya. Kalau rem jegok depan, rem jegok belakang, saya sanggup. Ya. Jadi pada umumnya itu kan rem jegok depan, tapi saya bikin rem jegok belakang untuk menghindari pelek yang masih baik, biar nggak ada goresan, biar nggak cepat rusak. Saya bikin rem jegok belakang. Oke. Menarik teman-teman. Kalau boleh tahu Pak, ini dengan Pak Muri sudah berapa lama menggunakan produk-produknya Pak Gus Pak? Ya cukup lama juga sih. Soalnya saya paling suka gitu. Jadi bikinan Pak Gus juga awet, dan bagus dipandang. Jadi enak. Selama ini sepeda saya semua servisnya ke Pak Gus. Jadi kalau ada apa-apa kerusakan apapun dia bisa ngatasi. Seperti kayak silir bayangannya sudah tidak senter. Dia ahlinya. Gitu ya. Kemudian terus saya punya begini sudah saya betuli sampai dari Nganjuk, ya. Bukan persneleng, torpedo. Oke. Sudah betulin kemana-mana ke Nganjuk, ke Jombang, sudah 3 kali 4 kalian, sama sekali nggak sembuh. Lalu tak bawa ke sini, kebetulan saya ngerti, akhirnya saya bawa ke Pak Gus ini, jadi dibetulin nggak lama kok. Kemudian langsung sembuh. Sudah tak tes naik turun ternyata nggak ada problem. Nggak ada masalah. Oke. Pak, kalau kita ngomongin tentang reparasi ya, kalau tadi kan kita ngomong reproduksi, nah kalau kita ngomongin tentang reparasi, lah Bapak dulu belajarnya dari mana Pak? Untuk masalah reparasi ini Pak? Nek masalah itu memang mungkin aja Mas, dari turunan ngempaknya pertukangan Mas. Tapi kalau masalah sepeda sejak kecil saya, sejak kecil yang melajari itu kakak saya. Cuma seandainya saya sekolah, ini ada yang satu nggak lulus, satu nyetel ruji Mas. Karena kakak saya itu kalau melajari nyetel ruji, kalau belum dengung dia belum setel. Jadi saya nggak ngatasi. Kalau sudah dia digerakkan tuh berjalan bisa muni ngung itu sudah tandanya sudah setel Mas. Makanya saya nggak saya pelajari. Karena memang sulit, nggak seperti tukang-tukang sekarang. Yang penting diram, dadi masih ada ngolehnya. Kalau kakak saya itu harus nol, betul nol, ngoleh atau genjotan itu nggak ada. Jadi kencengnya itu rata Mas. Kalau kakak saya dulu itu. Kalau masalah nyerpi itu memang sudah sejak kecil. Terus pembikinan memang pun penggawaan kula lah Mas. Sudah lama ya. Gitu. Berarti ada turunan yang bengkel untuk reparasi ya Pak ya. Oke. Nah kalau sekarang ini Pak, di era modern ini kan cukup jarang ya anak muda yang menguasai keahlian seperti Pak Gus seperti ini. Nah dari turunan keluarganya Pak Gus ada tidak yang diajari untuk membuat ataupun untuk membetulkan mereparasi spare part ontel Pak? Kalau lain keturunan itu nggak ada Mas. Belum ada ya Pak? Belum ada, cuma saya toh. Cuma kakak saya seperti adik saya itu seninya itu ke pertukangan bangunan atau pertukangan seni lukis atau seni ukir. Gitu. Itu saudara saya. Ya. Bingkil. Kalau ini cucu-cucu Bapak atau anak-anak Bapak ada yang suka seperti ini Pak lagi? Tanda-tandanya belum Mas. Tanda-tandanya belum ya teman-teman. Belum bisa dideteksi ini sukanya apa belum. Belum masih kecil ya. Oke. Saya lihat cukup menarik sih Pak. Kalau ngomongin tentang persneleng Pak, apa sih Pak kesusahannya untuk memperbaiki persneleng itu Pak? Kalau kalau orang belum mengenal persneleng itu kan di poin rusak. Sebenarnya itu setelannya satu, jangan sampai kipas atau serumbunya itu retak atau pecah Mas. Kalau seandainya ngeslong, jeglak itu mudah, sebenarnya mudah. Kalau tahu rahasianya mudah sekali itu Mas. Nggak bisa dibilang rusak.
hanya setelannya. Jadi makanya teman-teman seandainya ada yang ngeslong, ada yang jedak-jedak, udah nggak usah bingung lah. Berarti itu masih bisa diperbaiki bisa, gitu ya. Seandainya botolannya ada yang namanya botolan 4. Nah, itu pada umumnya rusak itu Mas memang. Ya. Ngeslong memang itu udah haus. Haus. Kalau konsumen atau pasien saya itu saya tes, carikan seperti ini. Kalau dia sudah angkat tangan, tak bikinkan sendiri. Dibuatkan sendiri ya. Tak bikinkan sendiri. Menarik. Bahannya dari Pirskop itu kan baja betul Mas. Jadi kalau bubut di sketmat sepersis mungkin. Bisa stabil lagi. Kalau masalah spare part seperti hanya kipas atau itu insya Allah ada di online. Sebenarnya mudah, jangan takut ini wah rusak main persneleng nggak enak, jangan takut. Jangan takut itu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau kita ngomongin tentang persneleng ini ya teman-teman ya, kita ngomongin tentang persneleng ini. Kira-kira Pak, kesusahannya apa sih Pak untuk membuat seperti ini? Dalam hal bahan untuk mendapatkan atau dalam hal kalau detail tadi udah disebutkan bahwa detailnya harus ada contoh aslinya gitu ya untuk detailnya. Selain detail Pak, apa aja Pak yang menjadi kesusahan Pak? Kalau seperti ini Mas, sitter ini harus bongkar. Seandainya ini punya saya bongkar, saya ambil onder di dalamnya. Jadi dimal, dipres, dicatok, digrento sepersis mungkin. Karena ini enggak sentian selisihnya, milian sudah nggak bisa dipakai Mas. Harus persis, betul-betul persis. Kalau selisih 1 mili dia sudah beda lagi, konstruksinya sudah nggak enak gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini padahal harga jualnya mahal ini daripada ini, tapi pembikinannya lebih mudah ini. Nah, saya bikin bahannya dari baja stainless, tapi pasien tuh mintanya yang remang-remang atau yang tampak tua seperti hanya plat itu malah mudah. Kalau yang ini bahannya dalamnya saya bikin stainless dari piringan rem cakram. Nah, jadi biar nggak gampang haus. Saya jamin kualitasnya. Jadi nggak asal-asal plat. Jadi yang bikin bahannya itu dari piringan rem cakram itu kan baja betul Mas. Oke. Pak Muri, menurut Pak Muri apa sih Pak Muri harapannya untuk Pak Kus ini Pak Muri supaya yang harapan paling besar untuk Pak Kus supaya tetap bisa berkarya dan sebagainya Pak Muri? Ya untuk harapan saya untuk Pak Kus harus dikembangkan yang lebih luas lagi. Karena barang-barang tua ini sudah nggak diproduksi kembali. Jadi apapun yang terjadi kayak dalam-dalamnya bos ini bisa bikin itu sudah luar biasa. Luar biasa ya Pak. Yang lain itu nggak ada. Keliling-keliling kemana-mana udah ada yang bisa. Suruh buang nah. Pak Kus ini ahlinya, bikin dalamnya, bikin apa itu walaupun kosong dia tahu kerangkanya kayak apa itu ngerti. Itu loh. Jadi perlu dikembangkan lagi kayak seperti ini. Nantinya mudah-mudahan lah ada generasi penerusnya. Nah itu ya. Kalau nggak ada nanti terus para pengontel itu gimana nih servisnya itu loh. Pecinta ontel ini terus kemana gitu ya gitu. Banyak kadang-kadang saya kalau ke sini sama lihat-lihat yang apa yang saya bisa nanti ya kita bikin. Kalau nggak bisa ya sudah ke sini. Itu. Oke, Pak terakhir ini saya mau tanya. Kadang kan teman-teman ini bingung ya Pak ya untuk kadang-kadang main sepeda ontel ini kan spare partnya juga mahal gitu ya. Nah ada range khusus nggak Pak harga untuk memperbaiki sesuatu supaya teman-teman ini nggak bingung gitu takutnya takutnya nanti aku mau benerin persneleng tahu-tahu harganya mahal dan sebagainya. Nah ada range harga nggak Pak biasanya antara berapa sampai berapa biaya untuk memperbaikinya Pak? Jadi gini Mas, masalah untuk servis itu hanya lihat kesulitannya saya. Jadi seandainya murah, kadang saya udah dikasih berapa saya terima. Gitu. Jadi seandainya itu masalah ringan, seperti contoh persneleng tanpa saya bongkar, saya setel keadaan posisi utuh atau berdiri nggak saya utuh, cuma saya setel tok, itu udahlah paring-paring kata orang Jawa gitu. Paring-paring ya. Jadi cuma yang kesulitannya spare part
Perbedaannya ini Mas, persneleng ini sama ini. Ini persneleng bumbung dan ini persneleng torpedo. Ini mungkin aja saya belum pernah beli sepeda, mungkin aja agak sulit. Karena saya buka ini dalamnya itu beda. Betul. Sama ini. Saya andaikan beli speed malah insya Allah agak susah yang ini. Karena nggak semua orang punya. Kalau seperti bumbung, seperti tromol itu konstruksinya dalam sama Mas. Sama. Oke. Jadi saya pesan seperti teman-teman kalau saudara-saudara saya beda ontel. Keluhan apapun saya insya Allah sanggup. Keluhan apapun lah. Keluhan apapun, permintaannya apa yang maksudnya yang keluhkan saya sanggup. Ya. Oke. Apa bodi gawang dan bodi apa, mintanya gawang gimana, insya Allah saya sanggup. Oke. Pak, termasuk slebor ya. Oke. Semua teman-teman. Jadi dari mulai awal sepeda nol ingin memiliki sepeda cita-cita mungkin. Teman-teman kalau pengen saya kepengen buat sepeda yang unik gitu misalkan, bisa datang ke tempatnya Pak Gus. Nah, kalau teman-teman bingung, Pak boleh tahu alamatnya di sini itu alamatnya mana sih Pak, supaya teman-teman ini juga nggak bingung. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya Kuan Gang 3 RT 4 RW 6 nomor 45. Oke. Pak Gus kalau cari Pak Gus Empu. Jadi di sini kan ada namanya Pak Gus juga. Pak Gus siapa? Kalau tanya Pak Gus Empu, sana pada sepeda gitu. Oke. Oke teman-teman, Pak, terima kasih banyak Pak Gus, terima kasih banyak Pak Muri. Oke, itu tadi obrolan singkat saya teman-teman dengan Pak Gus. Kalau kita ngomongin tentang sebuah karya, itu berbeda dengan sebuah plagiarisme teman-teman. Kalau ngomongin tentang sebuah plagiarisme atau sebuah duplikasi yang tidak ada karya seninya, itu mungkin dalam tanda kutip akan terlihat seperti mencontek dan sebagainya. Tapi kembali lagi, karya anak bangsa juga patut diakui karena kadang kita mencari spare part yang lama itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jalan satu-satunya adalah mari kita meningkatkan atau kita menggalakkan para pengrajin-pengrajin sepeda yang ada di Indonesia. Terima kasih, tetap like, share, dan subscribe channel saya di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel dan teman-teman semua ontelis-ontelis Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih.